Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Faiz Sukron dari tingkat 2 Rekayasa Keamanan Siber Nexus NPM 1918-101-536. Dalam melanjutkan konfigurasi Cisco Packet Tracer, kali ini kita akan masuk ke bab uh, ini pertemuan ke-6. Kita akan melakukan konfigurasi lab implement DHCP versi 4. Di sini di modulnya, di sini ada topologi seperti ini. Ada 2 router, 2 switch, dan 2 PC. Kemudian ada addressing table-nya. Kemudian di sini ada VLAN table. Objektif terdiri dari 3 bagian. Part 1, pull the network and configure basic device setting. Part 2, configure and verify to DHCP version for servers on R1. And part 3, configure and verify DHCP relay on R2. Kemudian untuk background dan skenario-nya dapat dibaca sendiri, tidak akan saya baca untuk mempersingkat waktu. Kemudian required resource, yakni resource yang dibutuhkan ada 2 router 4221, 2 switch 2960, 2 PC, kemudian kabel konsol, kemudian kabel Ethernet. Kita masuk instruction. Part 1, build the network and configure basic device setting. In part 1, you will set up the network topology and configure basic setting on the PC host and switches. Pertama kita akan buat topologinya terlebih dahulu. Karena tidak ada router 4221, kita akan gunakan router 4331. Ini 2 buah router. Kemudian untuk switchnya kita gunakan 2960. Setelah itu kita tambahkan PC di kedua ujungnya. Setelah itu kita hubungkan. Kita lihat terlebih dahulu. Untuk pertama kita gunakan straight through. Ini fase Ethernet 06, ini kemudian fase Ethernet biasa. Di sini fase Ethernet 18. Di sini fase Ethernet biasa. Kemudian di sini kita gunakan straight through juga. Fase Ethernet 5 dihubungkan dengan gigabit 1. Oke. Di sini fase Ethernet 5 juga. Dan gigabitnya gigabit 1 juga. Kemudian untuk router dan router saya akan menggunakan crossover. Karena ini device yang sama. Gigabit 00 dan juga gigabit 00. Dan sampai di situ jangan lupa kita merubah namanya PC-A. Kemudian switchnya S1. Oke, routernya R1. Kemudian selanjutnya ini R2. Kemudian S2. Dan terakhir PC-B. Untuk topologi sudah masuk ke step selanjutnya. Berikut untuk melanjutkan, sekarang kita akan step 1, establish an addressing scheme. Asalnya the network 192.168.1.0/24 to meet the following requirements. Yang A, one subnet A supporting 58 host. Ini untuk memudahkan perhitungan, saya sudah menyiapkan tabel, semacam tabel. Yang di sini isinya adalah subnet, jumlah user, net address, terus IP broadcast subnet. Kemudian kita urutkan subnet A 58 host, client VLAN-nya di R1. Kemudian record the IP address in the addressing table, the first IP, ini first IP. The addressing table for R1 K001.100. Record the second IP address in the address table for S1 VLAN 200. And enter the associated default gateway. Kemudian non B, one subnet B, kita tulis di sini. Subnet B supporting 28 host. Kemudian record the first IP untuk K001.200.
Kemudian repeat the second IP-nya untuk S1 VLAN 1 dan enter the associated default gateway. Kemudian C on one subnet C supporting 12 source. Di sini subnet C support 12 source. The client network record the first IP address in the addressing table for A2G001. Baik, langsung saja. Yang pertama karena networknya yang dari awal 192.168.1.0 ini nanti dibagi-bagi VLAN atau variable length variable length subnet mask, yakni jumlahnya yang tetap kita tentukan terlebih dahulu. Untuk di sini nanti menggunakan kernel 58/20 membutuhkan paling dekat 64 host, yakni 32/6/26. Kemudian ini nanti bisa menggunakan /27 dan ini /28. Oke, sampai sini dapat dipahami. Kemudian untuk net address yang pertama kita gunakan 192.168.1.0. Kita copy agar enak. Kemudian first IP-nya pasti 1. Kemudian last IP-nya kita gunakan 63. Kenapa? Broadcast-nya 64. Ini karena mulainya dari 0, broadcast-nya 63. Kalau last IP-nya di 92. Kemudian subnetnya 255.255.192. Sampai sini. Kemudian kita ke jumlah usernya atau subnet B. Satu ini yang terakhir titik 4, maka kita copy 64. Kemudian first IP-nya 65. Kemudian untuk di sini ada broadcast-nya 95. Di last IP-nya maka band 1 90. Untuk subnetnya 255.255.255.224. Oke, ke subnet C kita copy, ini terakhir 95, berarti di sini 96. Kemudian untuk kelasnya kita tambah dengan 16, ini di sini 111 nantinya. Oleh karena itu di kelasnya juga main 1 110. Kemudian first IP-nya hanya di jumlah 197. Baik, sampai sini dapat dimengerti. Agar lebih mempermudah lagi, addressing tabelnya saya copy di sini. Baik, untuk kita baca lagi arahannya. One subnet A. Ini sudah. Record the first IP address in addressing table for R1. Jadi untuk subnet A, first IP-nya ini digunakan untuk R1 gigabit 1. Kita copy langsung. R1 gigabit 1 titik 100 di sini. Ini tidak terlihat. Formatting terlebih dahulu.
Baik, saat ini sudah saya beri latar. Di sini kita isikan 192.168.1.1. Kemudian subnet masnya mengikuti ini. Oh ya, untuk yang ini tadi belum. Dan untuk subnet masnya 240. Ini langsung kita copy saja. Sudah berhasil. Kemudian kita baca lagi. Record the second IP address in the address table for S1 VLAN 200. Itu untuk S1 VLAN 200 adalah ini. The second IP address. Oke, berarti second IP address-nya adalah ini, kita copy dulu. Untuk VLAN 200. Oke, di sini second-nya berarti 66. Kemudian untuk subnet mask-nya tetap sama. Kita copy juga. Kemudian untuk default gateway-nya kita gunakan ini. Oke. Kemudian lanjut ke B. One subnet B supporting ini sudah. First IP address-nya untuk G001.200. Subnet B. First-nya ini. Kita copy. Untuk ya, tadi kita salah karena ini seharusnya titik 2. Ya. G200 kita kopikan yang first ini. Langsung saja. Paste ya. Kemudian subnet mask-nya kita gunakan ini. Oke. Sudah. Kemudian untuk the second IP address in the address table for S1 VLAN 1. Ya, ini maksudnya S2 mungkin. S2. And enter the associated. Kemudian second-nya 66 nanti. Kita edit belakangan. 66, kemudian subnet mask-nya ikuti ini 24. Kemudian ininya menggunakan first tadi. Oke. Kemudian yang one subnet C, record the first IP address in the addressing table for R2G01. R2G first-nya saat ini. Copy, kita berikan di sini. Kemudian untuk subnet mask-nya kita isikan. Oke. Untuk addressing table sudah kita lengkapi. Saat ini kita akan masuk ke step 2. Kembali lagi di konfigurasi. Sekarang kita beranjak ke step 3, configure basic setting for each router. Nah, kita akan melakukan konfigurasi dasar untuk routernya. Yang pertama ke R1 langsung. Kita press enable. Kemudian assign a space name to the router. Kita configure dulu. First name. Namanya apa? R1. Kemudian disable DNS lookup. Kita langsung ketikkan npm lookup. Kemudian assign class as the privileged exec encrypted password. Kita enable secret password. Kemudian assign keys class the console password. Caranya kita masuk dulu ke line console. Kita berikan passwordnya Kisco.
kemudian login, kemudian exit, kemudian assign key as the VTY password and enable login. Kita masuk ke VTY 015, kemudian passwordnya Kisco, kemudian login juga, kemudian exit. Selanjutnya encrypt the plain text password, kita gunakan layanan atau service password encryption. Kemudian create a banner that warns anyone, kita gunakan banner MOTD. Yang kedua, kita tuliskan dilarang masuk, gitu aja. Jika sudah save the running configuration, dan juga I-nya set the clock, kita akan meng-set the clock-nya dulu. Use the question mark to elevate the core sequence of parameter needed to execute this command. Jadi untuk clock kita exit dulu, kemudian clock set, kita gunakan datanya clock set current time hour. Saat ini jam berapa? 10.02 misal, 10.02 17. Katanya lagi sekarang day of the month, sekarang tanggal 6, ini Juli 2021. Ya, sudah berhasil. Kemudian kita save running config, caranya copy run start. Oke, langsung setting di R1 sudah selesai, kemudian kita akan setting juga di R2. Name R2, kemudian no IP, domain, lookup, enable, dan console 0. Kita berikan password Kisco, login, exit, kemudian line VTY 015, kita beri password lagi, login, exit, kita berikan password encryption, kemudian kita beri banner, setelah itu kita exit dan kita setting clocknya, clock set. Tadi urutannya jam, saat ini 10.04. Anggap saja menit 54, kemudian tanggalnya 6 Juli 2021. Oke, copy run start. Untuk step 3 kita sudah berhasil. Kita akan ke step 4. Kita lanjutkan di step 4, configure in the VLAN routing on R1. Jadi untuk ini nanti kita akan fokus di R1. Yang pertama, I activate interface G001 on the router. Kita menuju interface G601, kemudian no shut. Ini change state to up. Jika kita lihat di sini sudah hijau. Setelah itu B configure sub interface for its VLAN as required by the IP addressing table. Upload sub interface use ini. And are setting to first usable address from the IP address pool you have calculated. Jadi
menggunakan IP address yang sudah kita hitung tadi. Kemudian show the sub interface for the native LAN yang 1000 tadi. Does not have an IP address assigned, include a description. Kita nanti menggunakan description juga. Baik, di sini sudah berhasil kita baca untuk B. Langsung saja kita masukkan. Baik, kembali. Untuk step 4 yang pertama, kita masuk terlebih dahulu. Yang B, poin B, ke gigabit 0.1.100. Jadi titik 100 ini merupakan sub interface yang dimaksud. Kemudian kita beri encapsulation. Saya tulis encap di sini. .1 key. Kemudian kita berikan 100. Setelah itu kita tambahkan IP address. Bagaimana cara melihat? Kita memiliki tabel yang sudah kita buat tadi, di mana titik 100, 192.168.1.1, kemudian untuk subnetnya titik 192. Oke, jangan lupa kita berikan description. Di sini saya berikan client underscore network. Oke, setelah itu kita exit. Kita kembali ke gigabit, ini diganti 200. Kemudian di subis kita tambahkan IP address-nya. Di sini di titik 65. Kemudian untuk subnetnya juga berubah menjadi 224. Kita enter. Kemudian jika sudah, kita berikan description. Ini merupakan manajemen. Kita belum berikan encapsulation. .1 key 200. Oke, jika sudah, kita exit. Kita masuk ke yang sub interface 1000. Kita gantikan lagi gigabit 001 titik 1000. Jika sudah, karena ini native, kita beri deskripsi native. Kemudian untuk encapsulasinya nanti juga kita beri keterangan native. 1 key 1000 native. Baik, jika sudah, kita end. Masuk ke C, verify the sub interface are operational. Kita memverifikasi dengan cara menggunakan komen
show IP interface brief. Di sini dapat terlihat gigabit Ethernet nomor 1 sudah ada IP address-nya seperti itu. Namun di sini untuk titik 200 belum ada, maka kita akan kembali melakukan setting yang 200. Terus gigabit 001.200 IP at 192.168.1.65 255 255 titik 224. Oke, kita show IP interface brief. Ya, sekarang sudah ada. Jadi untuk step 4 sebagai berikut, kemudian kita akan ke step 5. Step 5, configure gigabit 001 on R2, then G000 and static routing for both router. I configure G001 on R2 with the first IP address of subnet C you calculate earlier. Jadi kita menuju R2, kemudian kita ini passwordnya Cisco. Kemudian ini gigabit 001 untuk menghubungkan ke jaringan yang masih merah ini. Kemudian IP address-nya dapat dilihat di addressing table yang sudah kita buat tadi, yakni 192.168.1.97. Terus sebenarnya kita tuliskan juga, yakni titik 240. Oke, jika sudah kita no shot agar sekarang sudah hijau. Kita giliran untuk menyeting agar ini menjadi up atau hijau. Caranya kita exit, kemudian masuk ke interface yang berbeda, gigabit 000, kemudian IP at 10.0 titik 2. Jangan lupa diberi subnetnya. Kemudian kita hidupkan atau no shot. Giliran di R1-nya, configure terminal, masuk ke interface gigabit 000, IP address 10.0.0.1 255 52. Kita no shot agar hidup. Baik, sekarang sudah hijau semua, artinya IP yang kita masukkan sudah benar. Kita close, kita cek configure a default route on each router pointed to the IP address of G00 on the other router. Jadi untuk gateway-nya nanti menggunakan, atau hub-nya, next hub menggunakan IP di interface router yang berlainan. Langsung saja kita exit terlebih dahulu. IP route kemudian next hub-nya 10.0.0.2 karena ini di R1. Sebenarnya berlawanan di R2. Kita exit juga. Tapi ya root maksud saya. Kemudian 10.0.0.1.
sudah, untuk routing sudah kita lakukan. Kemudian di point D, verify static routing is working by pinging R to K001 address from R1. Jadi R1 kita melakukan ping. Kita keluar terlebih dahulu. Kita lihat show IP route. Ya, untuk default sudah masuk. Seharusnya ini bisa jika kita melakukan ping, maka akan kita ping 192.168.1.97. Ya, ini masih 80%. Kita coba sekali lagi, biasanya bisa 100%. Baik, benar 100%. Kita ke point E, save the running configuration to the startup configuration file. Copy run start. Oke, sudah berhasil. Jangan lupa di ini juga. Copy run start. Baik, semuanya sudah disimpan. Sekarang kita akan masuk ke step 6. Maka untuk step 6, pertama assign device name to the switch. Kita ke switch 1 terlebih dahulu. Kita lakukan enable configure terminal. Kita geser agar bisa membaca. Assign device name, host name. Satu, kemudian untuk disable DNS lookup, no. Kemudian assign class as the privilege exec encrypted password, enable secret class. Kemudian assign Kisco as the console password, kita masuk ke console dan console 0. Kemudian passwordnya Kisco. Kemudian kita login, kita exit. Kemudian encrypt, kita menggunakan service. Sebelumnya ke line VTY dulu, line VTY 015. Kita berikan password Kisco, kemudian login, kemudian exit, kemudian service password. Oke. Baik, setelah itu kita berikan banner MOTD, larang masuk. Oke, berhasil. Kemudian kita setting clock seperti yang sudah kita lakukan tadi. Sekarang jam 11.19. Gunakan ini 18. Kemudian tanggalnya 6 Juli 2021. Ada kesalahan sepertinya. Set clock. Kita copy, paste. Set the clock on the switch to the time and date. Kita lakukan clock. Time zone. Jakarta.
7. Kemudian kita berikan 13. Oke. Route time zone Jakarta 7.13. Kemudian kita copy dan start. Kita exit terlebih dahulu. Copy run start. Oke, sudah tersave. Ini kita copy saja, nanti tidak lama. Sekarang kita beralih ke switch nomor 2. Enable connect juga hostname 2, no IP domain, log, kemudian enable secret plus main console 0, main console 0, passwordnya Kisco, login, exit, masuk ke VTY, line VTY 015, line VTY, kita berikan password Kisco, kemudian login, exit. Selain itu kita berikan servisnya atau layanannya berupa password encryption. Setelah itu kita beri banner MOTD, larang masuk. Ya, oke. Untuk lognya tadi kita sudah melakukan copy sehingga kita dapat pasta. Setelah itu copy run start. Oke. Kita exit terlebih dahulu. Copy run start. Jadi untuk konfigurasi pada setiap switch-nya sudah selesai. Kita akan masuk ke step 7. Oke, kita lanjutkan untuk step 7. Create VLAN in S1, not S2 is only configured the basic setting. Activate and name the required VLAN on switch 1 from the table below. Kita menuju S1. Di S1 adalah konfigurasi VLAN 100. Masuk terlebih dahulu. Kemudian untuk ini kita masuk ke terminal Connect dan langsung masuk ke VLAN 100. Kita berikan nama clients, kemudian VLAN 200, name management, kemudian VLAN 999, name parking lot, kemudian VLAN 1000, name-nya native. Kemudian kita exit. Kemudian B configure and activate the management interface on S1 VLAN 200 using the second IP address from the subnet calculated earlier. Additionally, set the default gateway on S1. Setelah kita tadi memberikan nama ke masing-masing VLAN-nya, kita akan melakukan konfigurasi masuk ke VLAN 200 khususnya. Interface VLAN 200. Kemudian IP address, kita berikan IP address seperti yang sudah kita buat di awal tadi, yakni 192.168.1.66. Dapat kita cek di tabel. Untuk 200 ya, di sini 192.168.1.65, seharusnya 6. Oke, tidak apa-apa, 66.
kemudian 255.255.255.254 254. Oke, setelah itu kita aktifkan no shot, kemudian exit, kita beri default gateway-nya default gateway 192.168.1.65. Oke, sudah. Kita ke C, configure and activate the management interface on S2 VLAN 1 using the second IP address from the subnet calculated earlier. Additionally, set the default gateway on S2. Kita melakukan konfigurasinya di S2. Kemudian ini kita masuk ke terminal, kemudian interface VLAN 1 sudah IP add, kita berikan 101.168.255.255.240. Oke, setelah berhasil kita matikan juga. Kemudian kita exit dan juga IP default gateway. Default gateway-nya 192.168.1.97. Oke. Kemudian step nomor D, send all unused port on S1 to the parking lot VLAN. Configure those for static access mode and administratively deactivate them. On S2, administratively deactivate all the unused ports. Jadi untuk port yang tidak terpakai nanti akan kita deaktivasi sekalian. Caranya untuk di S1, port yang tidak terpakai nanti ditulis interface range biar cepat F01 sampai 4, beri koma tidak apa-apa, F07 sampai 24. Kemudian untuk gigabit 01 sampai 2, ini yang tidak terpakai. Kemudian switch mode, switch port, mode akses. Kemudian kita kasih ke VLAN 999, yakni di parking lot port akses VLAN. Kemudian kita shutdown. Ya, di sini sudah administratively down. Kemudian kita exit. Hasil kita masuk ke S2 kira. Di S2 interface juga interface range F01 sampai 4, kemudian F07, F06 sampai 17, kemudian F019 sampai 24, kemudian gigabit tidak terpakai semua 1 sampai 2. Ntar switch port, mode akses, kemudian shutdown, administratively down, dan juga exit untuk yang terakhir. Oke, untuk step 7 sudah selesai. Beralih ke step 8, assign VLANs to the correct switch interfaces. A. Assign use port to the appropriate VLAN specified in the VLAN table above and configure them for static access mode. Untuk kali ini kita menuju ke S1, kemudian kita lakukan ke interface F06 di mana yang dihubungkan, kemudian kita berikan switch port mode akses.
Setelah itu support akses kita beri VLAN 100. Oke, sudah berhasil. Kemudian untuk yang B, verify that the VLANs are sent to the correct interfaces. Kita lakukan terlebih dahulu, baru nanti kita jawab pertanyaannya. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan show VLAN brief. Ini kita end. Show VLAN brief. Ya, untuk di default ada FA05. Kemudian di clients ada FA06. Parking lot-nya ada banyak. Kemudian mengapa interface F05 terlist di VLAN 1? Karena port 5 adalah default VLAN dan tidak dikonfigurasi menggunakan terang 802 1Q. Kemudian ke step 9, manually configure S1 interface F0/5SN 802.1Q terang. Oke. Caranya kita masih di S1, masuk ke terminalnya, kemudian interface F05. Setelah masuk, kita berikan mode terang. Sudah berhasil. Nomor B, as a part of the terang configuration, set the native LAN to 1000. Jadi VLAN-nya di-switchkan ke 1000. Support terang native VLAN 1000. Oke. Kemudian nomor C, as another part of terang configuration, specify the VLANs 100, 200, and 1000 are allowed to cross the terang. Kemudian untuk C, caranya adalah switch port di allow terang allowed VLAN 100, 200, 1000. Kemudian nomor 4, save the running configuration to the startup configuration file. Kita enter lebih dahulu. Copy run start seperti biasa. Oke. Kemudian nomor 5, verify tracking status. At this point, what type of address will the PCs have if they were connected to the network using the HCP? Caranya show interface terang. Dapat dilihat bahwa port F05 mode on, kemudian statusnya trunking ke native LAN 1000. Kita akan masuk ke part 2. Di part 2, yakni configure and verify to DHCP version 4 servers on R1. Langsung masuk ke step 1, configure R1 with DHCP version 4 ports for the two supported subnets. Only the DHCP pool for subnet A is given below. Nanti kita masih menggunakan L1 berarti, bukan S1 lagi. A, exclude the first 5 usable addresses from each address pool. Masuk terlebih dahulu. Masuk ke ini, conf T, kemudian IP DHCP, exclude address 192.168.1.1, 192.168.1.5. Ada kesalahan, excluded. Tidak berhasil. Kemudian create the DHCP pool, use a unique name for each pool. Jadi kita akan membuat pool, namanya IP DHCP pool. Semisal kali ini saya akan beri nama R1 client
underscore LAN. Kemudian specify the network that this DHCP server is supporting. Kita menentukan networknya. Network jaringannya 192.168.1.0 255.255.255.252 itu sebagai 192 maksud saya sebagai subnetnya. Kemudian nomor 4, configure the domain name as ccnalab.com. Kita beri domain name ccnalab.com. Oke, berhasil. Kemudian nomor 5 atau E, configure the appropriate default gateway for each DHCP pool. Kita berikan default router komennya. Kemudian 192.168.1.1. Oke, selanjutnya F, configure the list time for today's 12 hours and 30 minutes. Kita memberikan waktu, yakni list 12.30. Ini sepertinya kita terlebih dahulu. Ternyata untuk list ini tidak support dengan Kisco, sehingga langsung saja kita ke langkah selanjutnya, yakni G. Next, configure the second DHCP version for pool using the pool name R2 client LAN and the calculated network default route, and use the same domain name and list time from the previous DHCP pool. Kita exit, kita membuat pool lagi. Pilih DHCP, exclude, address-nya 192.168.1.97, 192.168.1.101. Kemudian IP DHCP pool, kita berikan nama R2 underscore client LAN underscore LAN. Kemudian network 192.168.1.96. Kemudian untuk subnetnya kita gunakan 240. Kemudian default router sama seperti yang atas tadi, pokoknya konfigurasinya 192.168.1.97. Oke, kita domain name-nya sama, ccnalab.com. Kemudian untuk list karena tidak ada maka kita skip. Kemudian kita end. Save your configuration. Kita gunakan copy run start. Oke. Sekarang kita masuk ke step 3. Verify the DHCP version for server configuration. Issue the command show IP DHCP. Ini show IP DHCP pool. Kita dapat melihat di sini bahwa ada dua pool, pool R1 client LAN, kemudian ini pool R2 client LAN. Dan pembagiannya adalah seperti berikut: current index, kemudian IP address range-nya, kemudian di sini IP address range-nya juga berbeda. Selanjutnya kita gunakan show IP DHCP bindings. Show IP DHCP bindings.
kita kurang komen. DHCP binding. Ini adanya IP address, kemudian client ID, list expression type, di sini masih kosong. Kemudian show IP DHCP server statistik, kita coba untuk copy saja. Kemudian untuk kita paste, di sini komennya tidak support lagi. So IP DHCP, ya tidak ada IP DHCP server, berarti ini memang tidak support. Kemudian kita masuk ke step 4, attempt to acquire an IP address from DHCP on PCA. Open a command prompt on PCA and issue the command ipconfig renew. Kita PCA, kemudian command prompt, kita ketikkan ipconfig renew. Ya, kita mendapatkan IP address-nya 192.168.1.6. Kemudian once the renewal process complete, issue the command ipconfig to view the new IP information. Kita ketikkan ipconfig. Nah, sekarang untuk connection-nya sudah lengkap informasinya. Kemudian tes connectivity by pinging R1 K001 interface IP address. Untuk G001 di R1 kita lihat IP-nya terlebih dahulu. Ya, ternyata ada IP-nya belum terset. Oke. Karena kita ke part 3, configure and verify DHCP relay on R2. In part ini we configure R2 to relay DHCP request from the local area network on interface G001 to the DHCP server R1. Masuk ke step 1. Configure the IP helper address command on G001 specifying R1's G000 IP address. Kita masuk ke R2, kita aktifkan lagi. Kemudian masuk ke terminal. Di terminal kita ketikkan gig 001, kemudian IP helper address 10.0.0.1. Ada kesalahan. Ya, sudah berhasil. Kemudian save configuration. Kita end, copy, run, start. Oke, kita enter. Masuk ke step yang terakhir, step 2, attempt to acquire an IP address from DHCP on PCB. Kemudian di PCB kita lakukan ipconfig renew. Kita ingin mendapatkan IP address. Apakah bisa mendapatkan? Ya, kita mendapatkan IP address 192.168.1.102. Kemudian kita ketikkan ipconfig untuk mengetahui IP seluruhnya. Nah, seperti ini. Kemudian test connectivity by ringing R1 K001 interface IP address. Kita tadi sudah melakukan ping. Kemudian but show the show IP DHCP binding on R1. Saat ini kita lakukan binding lagi. Ya, sekarang sudah ada, yakni 1.6 dan 1.102 dengan tipenya otomatis karena ini DHCP. Kemudian sudah show IP DHCP server statistik on R1 and R2 to verify DHCP message. Karena tadi memang untuk server ini tidak ada, maka berarti untuk komen terakhir ada show IP DHCP binding. Baik, untuk DHCP binding sudah berhasil, itu tandanya konfigurasi DHCP versi 4 karena menggunakan IP versi 4
di router dan juga switch atau di topologi kita sudah berhasil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.